Kunyai Achen Maharatana Upasikachan Konokyong berbicara tentang seorang pengusaha. Kapanpun kamu mempunyai masalah yang berurusan dengan orang lain, temukan sebuah tempat yang damai untuk menutup matamu dan menenangkan pikiranmu. Alhasil, pemecahan dari masalah tersebut akan menjadi jelas. Adalah penting bahwa kamu menenangkan dirimu sebelum berbicara. Seandainya kamu berpikir bahwa kamu mungkin mengatakan sesuatu yang akan membahayakan dirimu, hal yang terbaik adalah tidak mengatakan apapun pada saat itu. Lakukan meditasi terlebih dahulu untuk menenangkan dirimu, dan kembalilah ke permasalahan tersebut. Kemudian, jangan katakan apapun yang kemungkinan kembali membuatmu kesal. Katakan saja apa yang bermanfaat. Hidup terlalu singkat. Pada saat kamu masih hidup, manfaatkan kesempatanmu untuk melakukan hal-hal yang baik dan kumpulkan manfaatnya. Kunyai Achen Maharatana Upasikachan Konokyong berbicara tentang seorang insinyur. Seandainya kamu mengalami masalah dikarenakan pekerjaanmu, temukan suatu tempat yang tenang untuk duduk dan bermeditasi. Letakkan pikiranmu bersamaan dengan pikiran-pikiran tentang pekerjaanmu di pusat tubuhmu. Kejelasan pada akhirnya akan muncul, dan kamu akan tahu bagaimana menyusun dan menata pikiran kamu. Meditasi akan menumbuhkan kebijaksanaan. Saya menggunakan pendekatan ini untuk memecahkan masalah. Kapanpun saya menghadapi masalah di wihara, saya akan kembali ke tempat tinggal saya. Bermeditasi sebentar, dan pemecahan dari masalah tersebut akan muncul. Selama saya menghadiri pelatihan meditasi tingkat tinggi Luangpo Wat Phat Nam, saya tidak pernah meninggalkan wihara dan berada di sana sepanjang waktu. Sebagian orang pulang ke rumah untuk menemui keluarganya. Sebagian orang lagi pergi ke suatu tempat. Tetapi, saya lebih menyukai meditasi daripada meninggalkannya. Oleh sebab itu, saya bisa maju lebih cepat. Para pembual terlalu sibuk berlomba-lomba satu sama lain. Sedangkan orang-orang yang benar-benar tahu tidak pernah pamer. Oleh sebab itu, mereka pasti akan menang. Saya mempunyai ide untuk membangun wihara ini. Dan ide tersebut sudah menjadi sebuah tantangan yang tetap dari awal. Namun, saya menyelesaikan apapun yang saya mulai dan saya tidak pernah menyerah. Saya memecahkan setiap tantangan yang menghalangi jalan saya melalui meditasi. Walaupun pada suatu ketika halangan tersebut kelihatan hampir tidak mungkin terpecahkan. Berlatih meditasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dan mendapatkan dhamma adalah tujuan yang pokok dalam kehidupan. Bahkan pada saat kamu sedang berjalan, mengendarai, atau melaksanakan kegiatan sehari-hari yang lainnya, kamu perlu merenungkan dhamma setiap saat.
Sebelum saya mendapatkan dhamma, saya bermeditasi dengan rajin sampai pikiran saya mampu meninggalkan tubuh, tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Melalui meditasi, sampai akhirnya terlepas dari sekeliling saya secara sempurna dan menjadi jernih dan berkekuatan dengan pengetahuan. Saya mampu maju karena saya bersikeras melakukan hal tersebut. Meditasi adalah yang sangat penting dalam kehidupan. Seandainya kita tidak mencari kebahagiaan nyata dalam hidup ini, kita tidak akan menemukan kebahagiaan tersebut, bahkan di kehidupan mendatang. Bertekad untuk menemukan kebahagiaan nyata di kehidupan ini. Ketika saya muda, saya bermeditasi 6 jam pada siang hari dan 6 jam pada waktu malam hari. Pada saat ini, saya sudah berumur 84 tahun. Saya tidak dapat duduk terlalu lama lagi. Jadi saya bermeditasi sambil berbaring. Sebagai anak muda, kamu tidak tahu bagaimana sakit punggung. Tetapi, pada saat kamu mencapai usia saya, kamu akan mengerti. Keterampilan dalam meditasi adalah sesuatu yang harus kamu bangun dari bawah. Segala sesuatu dimulai dari bawah. Rumah dibangun dari pondasi. Burung yang terbang tinggi harus mendarat ke bawah. Ketika kamu pertama kali memulai meditasimu, jangan membandingkan kemajuanmu dengan kemajuan orang lain. Namun, kamu sebaiknya tidak berasumsi bahwa kamu tidak akan maju sama sekali. Jauhkan pikiran tersebut dari kepalamu. Pikirkan bahwa setiap saat kamu melafalkan mantra Samarahang di pikiran kamu. Kemampuan kamu menjadi lebih hebat di setiap pelafalan mantra tersebut. Dan setiap saat kamu melakukan meditasi, kamu akan mendapatkan kemampuan baru. Dijamin, seperti memukul tanah dengan kepalan tanganmu. Bahkan, tidak satu pun yang terlewatkan oleh kamu. Pada saat kamu maju di sepanjang jalan Dhamma, lindungi dirimu dari kecerobohan dan keraguan. Jangan perhatikan pada orang-orang yang mengarahkan kemarahan dan ketidaksabaran mereka kepada kamu. Ingat bahwa kamu sedang mengikuti jalan Guru Buddha, dan jalan tersebut adalah memuaskan. Tidak ada keraguan bahwa kamu akan berhasil, dan tentu keberhasilan akan menghampiri kamu. Kita dilahirkan untuk membangun paramita, berjuang untuk melakukan sesuatu yang baik. Jika kamu ingin membangun paramita dengan berhasil, kamu harus meletakkan dirimu pada perkembangan mental. Hal tersebut akan bermanfaat tidak hanya buat dirimu, tetapi juga buat orang-orang di sekitar kamu. Andalkan kesadaranmu untuk mengingatkan kamu bahwa jika kamu mengizinkan dirimu terikat dengan orang lain, kamu tidak akan berhasil. Dan bahkan, kamu akan mendapatkan masalah. Timbulkan rasa suka terhadap latihan meditasi. Biarkan meditasi sebagai tempat berlindung buat kamu.
kamu akan mampu mengatasi pandangan-pandangan salah dan mendapatkan kemampuan baru yang menetap dengan kamu setiap hari. Ingat hal ini dan ambil untuk dipraktekkan. Saya adalah seorang wanita tua dan semakin tua. Tetapi selama saya mampu, saya akan terus mengajarkan hal ini kepada kamu. Perhatikan nasihat saya dan lakukan dengan baik. Di alam semesta ini, hanya ada satu cara untuk terbebas dari penderitaan, yaitu dengan pencapaian dalam bermeditasi. Berpegangan dengan hal itu, walaupun Anda hanya melihat sekilas cahaya, hal itu cukup mampu untuk menutupi langit. Ketika saya bermeditasi, pikiran saya fokus pada pusat tubuh untuk mencapai nibbana, tempat kebahagiaan sempurna yang terakhir. Terbebas dari kekotoran batin, pikiran saya mampu melihat hal-hal yang ingin saya lihat. Namun, saya kembali ke keduniawian karena orang-orang dan hal-hal lain di sekitar saya. Pikiran pun kembali mendapatkan kekotoran batin dan kemelekatan. Para perumah tangga pasti merasakan tekanan itu. Menjadi perumah tangga berarti kamu memiliki kemelekatan dengan keduniawian, yang merupakan bentuk dari kekotoran batin. Dan kamu kehilangan kesempatan untuk mencapai pencapaian spiritual. Bila kamu benar-benar mencari pencapaian spiritual itu, kamu tidak perlu memikirkan hal-hal lainnya. Pikirkanlah dirimu sendiri, karena tidak ada yang bisa menyelamatkanmu selain dirimu sendiri. Buddhisme meliputi 3 hal: pembelajaran, praktek, dan pencapaian. Tidak lebih, tidak kurang. Untuk berhenti, semua kesuksesan bersumber dari satu tindakan ini. Yang saya maksud kesuksesan dalam keduanya, baik spiritual maupun duniawi. Dalam dunia material, bila kita ingin pergi ke suatu tempat dengan cepat, kita harus berpergian dengan kendaraan yang cepat seperti mobil ataupun pesawat terbang. Namun dalam dunia spiritual, ini kebalikannya. Kita harus berhenti. Bila kita tidak berhenti, kita tidak akan mencapainya. Lebih banyak kita berhenti, lebih cepat kita sampai. Mengingat kembali cerita Angulimala yang pernah diceritakan oleh Luang Por. Angulimala percaya bahwa bila dia mengumpulkan 1000 jari manusia, dia akan menjadi penakluk dunia. Dia melihat Sang Buddha dan berlari kepadanya dengan berniat untuk memotong jari Sang Buddha sebagai jari terakhir untuk melengkapi ke-1000 koleksinya. Dia memanggil, "Berhenti, Bante, berhenti." Sang Buddha menjawab,
Saya sudah berhenti. Kamu yang tidak berhenti. Berhenti adalah kunci kesuksesan. Berhenti di sini berarti menghentikan pikiranmu dari berkelana, lalu membawanya ke kedamaian dalam keheningan. Bila kamu tidak dapat melakukannya, kamu tidak akan dapat mencapai Dhammakaya bersamamu. Dhammakaya terletak di dalam diri kita. Kamu perlu berhenti untuk mendapatkannya. Inilah mengapa meditasi sangatlah penting. Tripitaka memiliki 84.000 sutta. Semuanya dapat disimpulkan ke dalam 3 praktek. Pemurnian tubuh, pemurnian pikiran, dan pemurnian perkataan. 3 hal ini lebih lanjut dapat disimpulkan dalam satu kata, yaitu berhenti. Ketika pikiran sudah hening, tubuh dan perkataan akan menjadi bersih secara bersamaan. Dan hal ini akan memberikan kita banyak manfaat. Ikutilah saran saya dan belajar untuk membagi waktumu. Ketika kamu bermeditasi, jangan pikirkan hal lain selain bermeditasi. Fokus hanya kepada memajukan perjalananmu. Hanya dengan bermeditasi dan melafalkan mantra Sama Arahang akan mampu membuat sebuah kebajikan. Tidak mudah untuk mencapai Dhammakaya ketika pikiran meleset ke sana dan kemari. Kita perlu menarik kembali pikiran ke pusat tubuh, yaitu 2 ruas jari di atas pusat. Lalu, melepas segala hal. Ketika pikiran sudah kembali diam, itu akan bersinar terang. Pertahankan pikiran yang tenang tersebut dan pikirkan cahaya terang dari gambaran Sang Buddha di pusat tubuh. Ketika bermeditasi, saya telah berlatih secara menyeluruh dan menjadi sangat mahir, sehingga saya dapat memahami segalanya, mengetahui apa, di mana, dan segalanya. Ketika tiba saatnya untuk bermeditasi, saya meninggalkan segalanya, dan selama waktu itu, hanya ada meditasi di pikiran saya. Sama sekali tidak ada hal yang lainnya. Namun, ketika tugas datang, saya kembali untuk berurusan dengan bagian duniawi. Saya harus mundur dari pikiran yang transenden, langkah demi langkah, tubuh demi tubuh, dari tubuh arahat ke tubuh fisik manusia. Setelah itu tercapai, saya kemudian dapat menangani masalah-masalah duniawi. Ketika urusan duniawi saya diselesaikan, saya kembali lagi ke meditasi. Saya meninggalkan semua masalah duniawi. Sayangnya, kita semua harus memenuhi kebutuhan duniawi kita. Kita harus bertarung dengan duniawi dan juga supra-duniawi.
Di antara dua dunia ini, saya tahu bagaimana membagi waktu saya. Ketika saya bermeditasi, saya memusatkan pikiran saya ke pusat tubuh saya. Dari tubuh fisik manusia ke tubuh manusia transendental sampai ke tubuh arahat yang berjumlah total 18 tubuh. Begitu saya mencapai tubuh arahat, pikiran mencakup semua pengetahuan. Ini adalah keadaan yang disebut mengetahui dan melihat ke segala arah. Meditasi itu seperti berlayar di lautan. Saat Anda berada jauh di laut tanpa garis pantai yang terlihat, Anda dapat melihat kompas dan mengarahkan diri ke arah yang benar. Demikian juga ketika Anda bermeditasi. Tetapkan arah Anda dengan mengatakan pada diri sendiri apa yang ingin Anda capai selama sesi meditasi. Atur waktu Anda dengan memisahkan waktu meditasi dari tugas-tugas Anda yang lainnya. Dengan begitu, Anda tidak akan terganggu selama meditasi dengan memikirkan rumah atau pekerjaan atau hal lainnya. Tujuan meditasi adalah untuk membawa pikiran Anda yang berkelana ke keadaan berhenti. Jangan bersedih. Kita perlu memahami bahwa Luangpur Dhammajayo sangat sibuk dengan tugasnya dan tidak selalu punya waktu untuk memperhatikan kita. Saya sendiri tidak suka dimanja. Beberapa orang suka bersaing untuk mendapatkan pengakuan dan perhatian pribadi dari Luangpur. Persaingan yang tidak masuk akal ini menghalangi mereka dari kemajuan dalam meditasi mereka. Bagaimana seseorang bisa tertinggal ketika Luangpe Chitchai Mahachito tidak sedang sibuk dengan tanggung jawabnya? Selama pembangunan kuil, dia menghabiskan banyak waktu untuk bermeditasi. Dia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi di atas lautan. Dan di atas kendaraan tersebut, banyak orang berpegangan erat-erat. Tapi kendaraan itu melaju begitu cepat, sehingga siapapun yang tidak memegang dengan cukup erat akan jatuh. Kendaraan cepat ini adalah saya. Saya mengejar kesempurnaan. Semua yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Pusat Budajak yang sekarang adalah Wat Pradamakaya seperti gunung. Beberapa orang melihat gunung dan takut untuk mendaki. Mereka yang mendaki mungkin akan terganggu di sepanjang jalan atau jatuh di perjalanan. Mereka yang takut mendaki adalah mereka yang melihat aturan kuil yang ketat dan tidak mau mematuhinya. Pegang erat-erat pada kendaraan. Jangan jatuh.
Meditasi sebanyak yang Anda bisa. Pertahankan pikiran dan tubuh Anda dengan kebajikan. Bermeditasi dengan mantra sama arahang. Suatu hari, Anda akan mendapatkan pencapaian Anda. Saya mengalami banyak hal dan berusaha dengan sangat sabar. Kesabaranlah yang membuat pusat Budajak, melaluinya 10 biku berbudi luhur ditapiskan. Kekuatan pencapaian meditasi saya dapat menahan 100 perang. Ini adalah sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang lain. Bagi saya tahu apa itu. Saya telah sering bermeditasi dan mengandalkan Dhamma dalam batin saya. Hal itu yang memberi saya kekuatan untuk bertahan dan kemampuan untuk bertahan hidup. Saya terus melakukan perbuatan baik selama beberapa dekade. Saya berlatih meditasi tingkat lanjut secara langsung dengan Luangpur Wakpatnam tanpa henti. Saya menyerap pengetahuan darinya secara langsung. Pengetahuan yang diberikan oleh Luangpur kepada saya sangat banyak dan luas. Ketika sebidang tanah seluas 200 rai atau 80 hektar pertama kali disumbangkan ke pusat Budajak atau sekarang adalah Wat Pradamakaya, saya berpikir, bahkan tanah seluas ini tidak cukup besar untuk menampung semua yang saya ketahui. Tapi saya tidak bisa menyebutkannya, karena orang tidak akan mengerti. Hanya mereka yang memiliki pengalaman meditasi yang akan berada dalam posisi untuk memahaminya. Saya paham dengan pengetahuan meditasi Luangpur Wakpatnam dalam setiap detailnya. Karena saya telah berlatih dengan Luangpur terus-menerus dan saya tidak pernah meninggalkan atau melakukan hal lain. Saya telah berlatih meditasi sebelum, selama, dan setelah Perang Dunia. Sampai sekarang. Mereka yang menyombongkan diri tentang teknik meditasi Luangpur tidak benar-benar tahu apa yang mereka bicarakan. Yang mereka inginkan hanyalah menjadi terkenal. Saya memiliki pengetahuan asli ini, tetapi karena posisi saya, tidak bijaksana bagi saya untuk membicarakannya. Kebanyakan orang tidak cukup terbuka secara mental untuk memahaminya. Keterampilan meditasi saya sangat halus dan mendalam, sehingga bahkan ketika saya sedang makan, saya dapat melihat hewan memakan hewan. Ketika saya melihat ke dalam diri saya, di dalam usus saya melihat manusia memakan manusia. Karena daging dari hewan yang saya makan adalah milik manusia sama seperti kita.
tetapi bentuknya adalah babi, bebek, atau ayam. Apapun bentuk hewan yang mereka ambil, dikondisikan oleh karma yang berlaku untuk mereka. Saya berbicara dengan berbagai orang, pikiran saya selalu dalam keadaan suci. Saat saya berbicara dengan berbagai orang, pikiran saya selalu dalam keadaan suci. Terpusat pada jasa kebajikan dan dhamma, tidak ada keserakahan, kemarahan, ataupun delusi yang diperbolehkan untuk menodai saya. Dalam keadaan yang suci, saya dapat melihat ke dalam hati seseorang yang sedang mengalami kesulitan dan penyebab dari hal tersebut. Dengan welas asih, saya menambahkan wawasan kepada mereka tentang penderitaan yang dialami oleh mereka. Dan dengan melakukan hal ini, saya memperoleh jasa kebajikan. Sekarang, apa yang akan mereka lakukan dengan pengetahuan tersebut ada di tangan mereka. Karma mereka bukan milik orang lain, melainkan milik mereka sendiri. Untuk mendirikan pusat Budajak yang sekarang adalah Wat Pradhamakaya, saya harus berjuang sepanjang waktu. Pada awalnya, dengan pencuri perahu. Bahkan, sampai sekarang, masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. Tetapi, melalui semua itu, saya menjaga hati saya agar tetap murni dengan berpikir tentang kebajikan yang saya lakukan di masa lampau. Saat ini, dan rencana kebajikan yang akan saya lakukan ke depannya. Hal ini memberikan saya kekuatan dalam memperjuangkan tujuan saya. Hal ini menggunakan jasa kebajikan saya dengan bijak. Di seluruh dunia, tidak ada satu orang pun yang dapat membantu saya selain saya sendiri. Bagaimana cara saya membantu diri saya sendiri? Dengan menciptakan jasa kebajikan atau bun, dan melenyapkan kejahatan yang ada dalam diri saya. Semua pekerjaan yang baik membutuhkan perencanaan yang baik. Ketika saya mendirikan pusat Budajak yang sekarang adalah Wat Pradhamakaya, saya harus merencanakan semuanya dengan sangat hati-hati. Saya tahu membangun ruang makan di pusat Budajak dapat menjadi berkat. Contoh dari Yang Mulia Luangpur Wakpatnam, yang telah membangun sebuah rumah dana makanan yang besar, yang dapat memberi makan banyak biksu di wiharanya. Keberhasilan memberinya banyak kebahagiaan, dan banyak jasa kebajikan atau bun. Bahkan setelah kematiannya, hal tersebut masih memberinya banyak jasa kebajikan.
saya memutuskan bahwa ketika saya membangun wihara, saya juga akan membangun rumah dana yang serupa. Dan untuk kegembiraan saya mampu melakukannya. Saya bukan hanya satu-satunya orang yang mencoba untuk membangun dana seperti itu. Yang lain, seperti Kun Yai Tongsuk, merupakan guru yang sangat baik dan lebih mahir dalam memberikan khotbah daripada banyak biksu terpelajar. Mencoba untuk mendirikannya, tetapi dia merasa terlalu sulit. Ketika saya menetapkan tugas saya memikirkan tentang jasa kebajikan yang telah saya peroleh. Ketika saya sedang bermeditasi, saya meminta kebajikan saya untuk datang dan membantu saya. Dan akhirnya, saya berhasil melalui dukungan dari jasa kebajikan atau bun saya. Setiap kesuksesan dalam kehidupan merupakan hasil dari kebajikan yang kita miliki. Orang yang memiliki jasa kebajikan lebih besar akan mendominasi orang yang memiliki jasa kebajikan lebih sedikit. Semuanya berpegang pada jasa kebajikan. Jadi, kita harus mulai melakukan lebih banyak dan lebih banyak lagi jasa kebajikan semampu kita. Saya berpikir tentang kebajikan saya dan sebagaimana hal tersebut mengatur hidup saya. Dan tanpanya, saya tidak dapat bahagia. Segala hal di sekitar saya lengkap karena saya merenungkan jasa kebajikan saya. Dan ketika saya bermeditasi, saya menjangkau sumber daya dan orang-orang yang baik untuk datang membantu saya menyelesaikan misi. Ketika Anda bermeditasi, Anda harus merenungkan jasa kebajikan atau bun Anda. Mendukung satu sama lain dalam berbuat kebajikan. Selagi Anda masih muda, gunakan semangat muda itu untuk mendukung kinerja agama Buddha. Buatlah harapan agar pekerjaan baik Anda membawa kebaikan bagi Anda. Semakin banyak tekad dalam hati Anda, semakin banyak jasa kebajikan atau bun yang akan Anda peroleh. Semakin sedikit tekad, semakin sedikit jasa kebajikan. Dalam kehidupan saya yang berikutnya, saya akan memiliki kemampuan untuk melihat seseorang dan dapat mengingat keberadaan masa lalunya. Mengetahui namanya dalam keberadaan itu, dan dari mana dia berasal. Saya terlalu sibuk untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Karena saya
masih harus berurusan dengan kekotoran batin. Namun, dalam kehidupan saya berikutnya, itu akan menjadi sifat kedua bagi saya. Saya akan memiliki kemampuan yang ditingkatkan untuk melihat melalui segalanya. Ketika saatnya saya terlahir kembali sebagai manusia, saya akan mengundang Anda untuk ikut dengan saya lagi untuk terus mengejar jasa kebajikan. Kemanapun saya pergi, apakah surga atau nirvana, atau terlahir kembali di alam duniawi ini, untuk membangun lebih banyak jasa kebajikan atau boon, saya akan mengundang Anda untuk ikut dengan saya. Jika Anda berpikir bahwa berada di wihara entah bagaimana akan memberi Anda jasa kebajikan atau boon, Anda salah. Hanya mereka yang secara aktif membangun jasa kebajikan yang dapat mengingat jasa kebajikan mereka sendiri yang akan mendapatkannya. Kemuliaan adalah satu-satunya perlindungan Anda. Seseorang dengan hati yang murni dan pikiran yang jernih, orang yang fokus pada perolehan jasa kebajikan atau boon, adalah satu-satunya orang yang ingin saya miliki di wihara. Mereka yang memiliki pikiran kotor, seperti minyak dan air tidak dapat menyatu. Apapun yang ingin kita capai di dalam hidup, kita harus memeriksa kondisi pribadi kita dan juga kondisi jasa kebajikan atau boon kita, modal spiritual yang telah kita bangun. Kita harus mencoba hal-hal yang berada dalam kemampuan kita saat ini dan akan kita capai. Jangan melebihi batas Anda. Jika Anda menginginkan keagungan, raih keagungan Anda melalui jasa kebajikan, bukan melalui tindakan atau kekotoran batin yang tidak bermanfaat. Pencapaian keagungan melalui kekuatan jasa kebajikan adalah pencapaian sejati. Tetapi, keagungan yang dicapai melalui kekotoran batin pada akhirnya akan runtuh.